Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya muliakan, terkhusus sahibul bait, sahibul hajah, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Sebelum saya lanjut, saya mengajak kepada kita semua untuk sama-sama membaca suratul Fatihah untuk kesehatan kita semua beserta seluruh keluarga. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyah al-Fatihah. Amin. Selanjutnya kita membaca surah Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita. Kalau masih hidup, mudah-mudahan hidupnya berkah, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, dilancarkan segala urusannya. Dan kalau keduanya atau salah satu di antaranya sudah ada yang meninggalkan kita, mudah-mudahan kuburannya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekarang ini kita masih berada dalam suasana Syawal. Pasca Idul Fitri itu, Bapak Ibu, kita biasa mendengar beberapa istilah. Ada istilah minal aidin wal faizin, ada istilah silaturahim, ada istilah halal bihalal. Sekarang ini media sosial kita itu melalui grup-grup atau mungkin ada yang langsung melalui jalur pribadi atau japri, itu selalu ada selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, ada lagi minal aidin wal faizin. Apa artinya itu? Minal aidin itu artinya itu doa. Semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang kembali kepada apa? Kembali beridul fitri. Jadi kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kembali kepada agama yang benar. Jadi orang-orang yang berhari raya Idul Fitri itu tidak sama dengan orang yang berlebaran. Yang banyak itu lebaran, tapi yang beridul fitri tidak banyak. Kenapa? Karena yang beridul fitri itu adalah mereka yang benar-benar kembali kepada fitrah, asal kejadian manusia, untuk mengabdi kepada Allah. Kemudian orang-orang yang kembali kepada kesuciannya. Kenapa kembali kepada kesuciannya? Karena telah mensucikan diri di dalam bulan suci Ramadan. Melalui apa? Melalui puasa Ramadan dengan qiyamul lail. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, maka dihapuskan dosa-dosanya yang lalu. Semua dosa yang lalu dihapuskan oleh Allah. Tapi kalau puasa tak karena Allah dan mengharap ridho Allah. Tapi kalau puasa tak hanya ikut-ikutan, itu beda. Ada orang puasa yang menahan lapar, menahan dahaga, kemudian tidak bercampur suami istri di siang hari. Tapi yang lain tetap dilakukan. Bale-bale banjir. Nanti kisah ditonji hatinya orang karena kata-katanya. Bahkan kemarin bulan Ramadan, hebat. Di media sosial ada orang yang marah-marah. Padahal puasanya orang. Marah-marah karena apa? Marah-marah karena sembako tidak dapat.
Makanya saya bikin satu konten di YouTube saya terkait dengan itu, bagaimana kita menyikapi dengan bantuan sosial, bantuan yang berupa sembako. Kita kembalikan saja kepada Allah bahwa yang dapat itu rezekinya, yang tidak dapat bukan rezekinya. Kalau kita mau tenang hidupnya kan seperti itu. Jangan lagi bilang kenapa itu si A dapat, saya tidak. Nah saya lebih butuh daripada si A itu. Sampai kita lagi membuat fitnah macam-macam. Paling Pak RW itu yang nakasih orang dekatnya sih. Pak Lurah itu saking orang-orang di sekitarnya tidak kasih, keluarganya sih. Dan seterusnya. Akhirnya dosa kita plus. Makanya yang seperti ini kemarin itu ya di hari raya Idul Fitri tidak beridul fitri tapi berlebaran. Kita divonis oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal athar. Berapa banyak orang yang puasa kata Nabi, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Siapa mereka? Itu diantaranya yang saya cerita tadi. Puasa jalan, tapi ternyata menyinggung tonji tetangganya. Puasa jalan, tapi ternyata pandangan tidak bisa dijaga, pikiran tidak bisa dijaga, hati tidak bisa dijaga. Padahal pada intinya berpuasa itu kalau berdasarkan Imam Al-Ghazali ada tiga tingkatan orang berpuasa. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang yang khusus, ada puasanya orang yang khusus dari yang khusus. Puasanya orang awam itu yang menahan lapar, menahan dahaga, tidak bercampur suami istri. Itu puasanya orang awam. Puasanya orang yang khusus adalah di samping menahan yang saya sampaikan tadi, juga menahan pandangannya untuk tidak melihat yang haram, menahan pikiran-pikirannya untuk tidak memikirkan yang jelek-jelek terhadap diri dan orang lain, dan seterusnya. Jadi di samping menahan lapar, dahaga, dan bercampur suami istri, seluruh anggota tubuhnya ikut dipuasakan. Dan ada puasanya yang khusus dari yang khusus. Siapa mereka? Mereka yang mempuasakan hatinya dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ada dalam pikirannya hanya Allah semata, yang lain tidak ada ini. Kalau kita di sini mungkin tidak ada yang bisa sampai ke tingkat ini, karena di pikiran kita masih banyak dunia. Ya, di pikiran kita masih banyak dunia, termasuk saya. Kenapa? Karena memang kita masih tinggal di dunia. Jangan pikir dunia sekarang, apalagi sekarang ini kan ada yang bilang keras kehidupan, pedis kehidupan, ada semua nih. Dan memang kita rasakan ini. Siapa kira-kira yang tidak terdampak dengan adanya kebijakan-kebijakan yang ada sekarang? Siapa yang tidak terdampak? Pengusaha besar terdampak, pengusaha kecil jangan memang bilang, apalagi yang pengangguran nasab. Tidak ada yang tidak terdampak. Dibilang pegawai enak, pegawai juga sekarang benar itu. Mana pegawai sekarang? Kenapa? Karena hanya gaji tok saja yang ada, sementara gaji sudah digadaikan di bank. Ada pegawai itu, mohon maaf karena saya juga pegawai tonjak. Ada pegawai itu yang sejak masuk di bank itu SK-nya tidak pernah keluar. Makanya memang dibutuhkan kesabaran dalam menghadapi situasi-situasi yang terjadi sekarang ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minal aidin itu adalah kembali kepada kesucian kita, kembali kepada fitrah kita, asal kejadian kita, dan kembali kepada agama yang benar. Kita menunaikan perintah-perintah Allah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada wal faizin. Jadi wal faizin itu berasal dari kata fauz. Artinya orang-orang yang menang, orang-orang yang meraih kemenangan. Dan memang orang-orang yang berpuasa selama Ramadan itu adalah orang-orang yang menang. Kenapa menang? Karena ada musuh yang kita kalahkan di sana. Musuh apa yang paling besar yang ada dalam hidup kita yang sudah kita kalahkan? Tiada lain adalah diri kita sendiri atau hawa nafsu kita. Ketika Rasulullah
pulang dari perang Badar, perang yang begitu dahsyat, perang yang begitu besar, banyak korban. Kemudian setelah pulang, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita ini semua baru saja pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Bertanya sahabat, "Ma huwa jihadul akbar ya Rasulullah?" Apalagi itu jihad yang besar? Bukankah ini yang kita lewati tadi ini adalah perang yang begitu dahsyat? Rasulullah mengatakan jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri atau jihad melawan hawa nafsu kita, itu adalah jihad yang sangat besar. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, mungkin 3 musuh yang datang kepada kita bisa kalahkan dengan kekuatan yang kita miliki, tapi kadang-kadang diri sendiri susah kita kalahkan. Bapak Ibu, kalau ada orang yang sakit, kan biasa kita dengar orang tua kita memberikan nasihat. Dalam bahasa Bugis dia katakan begini, urai alemu. Kalau bahasa Makassarnya kira-kira balei kalenu. Kalau di Indonesia kan, obatilah dirimu sendiri. Bapak Ibu, saya kalau sakit selalu teringat ini. Dan ternyata memang persoalan sakit itu kita bisa kalahkan dengan menguatkan diri kita sendiri. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang sakit, melapor kepada Allah. Walaupun kita tetap ke dokter, tapi melapor dulu sama ya Allah, kira-kira saya sakit ini, kalau ada dosaku ya Allah, maafkan saya sudah sadar sekarang, bertobat ya Allah. Ya Allah, kalau sakitku ini karena ada orang yang pernah saya sakiti hatinya ya Allah, maafkan saya ya Allah, dan ketuk hatinya untuk memaafkan saya. Jadi kita periksa diri tak kalau kita sakit, kalau ada sesuatu yang menimpa kita berusaha mengobati diri kita sendiri. Karena kalau biar banyak dokter yang mengobati, berikan obat, kalau kita tidak berusaha melawan penyakit itu sendiri, maka rasa-rasanya kesembuhan kita prosesnya agak lama. Bapak Ibu yang sahabat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada istilah silaturahim. Apa itu silaturahim? Silaturahim itu terdiri dari 2 suku kata sila dan kata rahim. Sila artinya tali, kemudian rahim artinya kasih sayang. Jadi silaturahim adalah tali yang dipakai untuk menyambung. Menyambung apa? Menyambung kasih sayang. Orang-orang yang bersilaturahim adalah orang yang menyambung kasih sayang di antara mereka. Jadi kalau ada orang sudah disalaman tapi belum berkasih sayang, berarti belum bersilaturahim. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, kalau bersilaturahim itu artinya mungkin tadinya ada hubungan yang terputus, maka sambung kembali. Mungkin ada yang tadinya retak, perbaiki kembali. Mungkin ada yang terserak, maka himpun kembali hubungan itu. Inilah yang diharapkan dari yang namanya silaturahim. Makanya hari ini kita menjalin silaturahim, kita datang di sini. Sebentar ketika kita pulang, usahakan sudah tidak ada lagi gesekan-gesekan, beban-beban, tidak ada lagi yang baku-baku dan sebagainya. Tidak ada lagi yang mau cerita-cerita lagi saudaranya dan seterusnya. Yang terakhir, karena waktu kita terbatas, istilah halal bihalal pun juga ada ketika kita berhari raya Idul Fitri. Apa yang mau dihalalkan setelah kita berhari raya Idul Fitri? Arah yang dituju dari halal bihalal itu adalah bagaimana kita saling memaafkan. Itu sebenarnya intinya. Jadi kalau ada orang berhalal bihalal tapi belum saling memaafkan, maka dia hanya melakukan seremoni halal bihalal, tapi inti atau makna dari halal bihalal dia belum dapatkan. Terkait dengan persoalan maaf memaafkan ini, di dalam Al-Quran, kalau kita buka mulai dari surah pertama sampai surah yang terakhir, kita tidak pernah menemukan ada kata meminta maaf. Yang ada adalah memaafkan. Makanya Bapak Ibu sama dirahmati Allah, terkait dengan persoalan maaf memaafkan ini ada 3 tingkatan yang bisa kita miliki. Nanti kita ukur-ukur diri kita masuk di tingkatan yang mana. Ada orang di tingkatan di level yang paling rendah itu adalah orang yang ketika merasa bersalah kepada orang lain, dia datang minta maaf. Itu level yang paling rendah. Kenapa? Karena dia selalu berbuat kesalahan baru datang minta maaf.
Kemudian ada level kedua. Level kedua adalah memaafkan orang yang datang minta maaf. Karena tuh biasa orang itu datang di kodong ini orang dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan datang mengakui kesalahannya. Tapi dia juga tidak memaafkan orang itu. Apa dia bilang? Dia naku masih sakit hatiku, datang untuk minta maaf. Ada juga orang yang bilang begini, oke, saya maafkan, kamu punya kesalahan, tapi kalau ku ingat itu kata-kata masih sakit hatiku. Ini belum memaafkan kalau begini. Memaafkan itu adalah, jadi kata-kata al-afu itu artinya menghapus. Jadi kalau ada orang yang memaafkan orang yang datang minta maaf, itu di tingkatan kedua, tapi betul-betul menghapus. Apa yang dihapus? Hapus ingatan terhadap rasa sakit yang ditimbulkan. Hapus bahwa dia pernah mengambil barang kita dan seterusnya. Hapus itu semua, barulah dikatakan memaafkan. Selama kita belum menghapus, berarti belum memaafkan namanya. Kemudian ada tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga ini luar biasa. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum datang minta maaf. Saya biasa kalau mau tidur, saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau ada orang yang pernah saya sakiti, saya mohon kepadamu bukakan pintu hatinya ya Allah untuk memaafkan saya. Dan saat ini juga ya Allah, kepada orang-orang yang pernah berbuat salah kepada saya maafkan ya Allah, entah dia sudah minta maaf atau tidak minta maaf kepada saya sudah maafkan itu semua. Ini bagus kita lakukan sebelum kita tidur. Jangan sampai kita sambun tindro. Dia mau kita bangun-bangun. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sekali yang saya mau sampaikan kepada kita terkait dengan persoalan memaafkan ini, ingatlah doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi. Ya Allah, jangan terima puasa dan seluruh ibadah Ramadannya anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Nabi mengucapkan amin. Kalau malaikat yang berdoa, Nabi yang aminkan, pastilah doa ini diterima oleh Allah. Makanya saya pesan kepada kita semua yang masih hidup orang tuanya, jangan lalu pernah sakiti hatinya. Jangan lalu pernah keluarkan air matanya karena air mata kesedihan, karena ulah kita. Biarlah mereka mengeluarkan air mata, tapi air mata haru dan bangga terhadap prestasi-prestasi kita. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya jangan pernah bermimpi masuk surga, karena jangankan masuk surga, mencium baunya saja tidak akan. Makanya kalau masih hidup orang tua kita, usahakan setiap minggu kita silaturahmi kepada mereka. Kalau kita tidak tinggal serumah. Ada yang bilang, Ustaz, bagaimana saya selalu durhaka meninggal nih, lupa minta maaf. Bagaimana nih kira-kira? Kirimkan mati saja doa, kemudian minta kepada Allah supaya Allah memberikan keridhaan kepada kita dan mengikutkan keridhaan orang tua kita kepada kita. Doakan mereka, bacakan Fatihah, khatamkan Al-Quran, bersedekah atas namanya. Ini semua bisa menggantikan apa yang dulu pernah kita lakukan. Kalau memang kita sekarang ini sudah betul-betul sadar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya Allah, jangan terima puasa dan ibadahnya suami istri yang tidak mau saling memaafkan. Ini ada pemandangan yang kadang-kadang menurut saya agak sedikit lucu. Pulang dari lapangan, sholat Idul Fitri, pergi masjid silaturahmi ke tetangga. Ini waktu masih normal dulu ya. Kalau ini kan tidak. Berdiri, sudah saling minta maaf. Rupanya suami istri belum saling memaafkan. Mestinya kan suami istri dulu dengan anak-anak, baru kita ke tetangga. Ini tidak, lalu lupa ini. Sampai kehidupan berlanjut nih. Kalau kira-kira kalau belum pergi saling memaafkan, ada yang meninggal satu. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, suami istri usahakan jangan tunggu nanti hari raya Idul Fitri Idul Adha baru saling memaafkan. Usahakan setiap selesai sholat fardu kita saling memaafkan. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, yang terakhir, ya Allah, jangan terima puasa dan ibadahnya orang mukmin, orang muslim, orang muslimah, mukminah yang tidak mau saling memaafkan. Sudah ada yang datang minta maaf tapi tidak mau dimaafkan, atau ada yang bersalah tapi tidak mau datang minta maaf. Yang seperti ini semua akan masuk dalam doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Muhammad SAW.
Makanya melalui kegiatan ini, mungkin karena kita masih dalam rangkaian bulan Syawal, kita berhalal bihalal, usahakan di antara kita sudah tidak ada lagi ganjalan-ganjalan, tidak ada lagi beban-beban. Kita pulang semua, bahkan yang tidak hadir di sini pun, kita hidup di Kelurahan Batini Sombala ini, usahakan tidak ada lagi orang yang menjadi objek kita, tidak ada lagi yang menjadi musuh kita. Kita semua sudah dipersaudarakan oleh Allah dengan akidah yang kita miliki. Makanya kita harus saling mendoakan untuk keselamatan kita bersama. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, inilah kiranya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.